dulu nih produk kita itu banyak pencarian di mana, di kota mana, di negara mana, kebutuhannya apa, dan mereka masuk mencari produk itu dengan mengetikkan apa gitu kan. Nah, itu semuanya bisa dicari based on data. Kenapa? Karena semuanya sekarang direkod gitu kan. Ada semuanya direkod gitu kan. Terus kalau sudah dapat datanya, otomatis yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah melakukan, kita siapkan amunisi penjualan kita. Nah, amunisi penjualan kita itu berupa apa? Karena kita nggak ketemu sama orangnya, kita nanti eh, tidak berinteraksi langsung, otomatis kita siapkan data berupa data digital untuk amunisi penjualannya. Nah, kalau sudah siapkan amunisi penjualannya, maka kita siapkan digital selling optimization-nya. Apa itu? Kita lakukan, kita sudah punya pelurunya, sudah punya senjatanya, lalu kita tembakkan nih. Ini kita perang di sini. Nah, ini perangnya di sini. Kalau sudah perang, otomatis nanti akan ada penjualan, akan ada transaksi, akan ada pelunasan, ada pembayaran dan sebagainya. Yang terakhir adalah kita siapkan barang itu untuk dikirimkan. Kenapa? Karena mereka sudah membayar lunas di awal gitu kan. Mereka sudah membayar lunas di awal, sehingga kewajiban kita itu harus mengirimkan produk itu. Nah, ada komponen-komponen ini yang harus kita siapkan. Kita bahas satu persatu ya, Oke, pastikan ketika nanti Anda sudah memulai melakukan ekspor ya. Ekspor ini pastikan produk yang Anda jalankan, yang Anda jual, kapasitinya oke, sustainability-nya oke, quality-nya oke. Jadi secara kapasitas dari produksi oke, lalu dari kelangsungan produksinya juga oke, apalagi kualitasnya gitu kan. Nah, ini kalau kita ngomong masalah produk ya, produk itu ada macam-macam. Jadi tidak ada alasan kalau impor itu bisa dilakukan retail. Inilah yang mendasari, yang menjadi tongkat bangkitan kita. Bagaimana caranya ekspor ini juga bisa dilakukan secara retail. Nah, dari sana makanya ayo kita semuanya gerakan bareng nih, kita bergerak bersama mendunia gitu ya. Lah, masalah produk nggak ada masalah. Kenapa? Kalau Anda produsen, Anda punya produk sendiri ya. Kalaupun nggak, coba tengok kanan kiri ya, tetangga Anda dan sebagainya, itu ada produk namanya produk teman ya, produk teman. Yang terakhir, kalaupun Anda nggak punya produk, ya punya produk teman yang punya jadi produsen, maka ada produk umum yang ada di pasaran. Dan ini semuanya sudah saya lakukan ya. Jadi Anda bisa memilih. Kalau Anda bukan produsen, jualin produk teman. Kalau Anda nggak punya teman, ya masih ada produk di pasaran gitu kan, yang bisa menghasilkan dolar buat kita. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti sudah mendapatkan penghasilan dolar, meskipun Anda berada di Indonesia, itu gurih rasanya gitu kan. Rasanya gurih, ngangen nih gitu ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini simple aja nih ya. Inilah produk-produk yang pernah kita jual, yang sudah kita jalankan dulu gitu ya. Produk-produk seperti ini ada produk-produk UMKM. Nah, produk-produk seperti ini kalau dari produsen, teman-teman bisa dapat harga 100 gramnya itu hanya 7.500 ya, dijual di pasar lokal 10.000 ya. Tetapi kalau kita bisa ngejual ke negara tetangga, nggak usah jauh-jauh deh, tetangga aja gitu kan, kita sudah bisa dapetin di 5 Singapura dolar. Kenapa? Ya karena kita ada selisih kurs, kita dapatkan margin sampai dengan 5 kali ya. Let's say di sini dijual 10.000, dijual ke sana laku 50.000, berapa yang laba yang kita dapatkan? Itu satu ya. Produk-produk seperti ini, produk-produk remeh-temeh yang orang sekiranya ngomong ekspor itu harus produk komoditi dan sebagainya, nggak perlu. Kenapa? Karena itu nanti main goalnya di sana. Tetapi Anda belajar dulu. Kayaknya Anda sekolah sekarang di Umsida, nggak mungkin dulu dari TK langsung ke Umsida. Dari TK pasti ke SD, ke SMP, ke SMA. Faktor pembiasaan. Kalau Anda sudah terbiasa, kontainer sama 1 kg itu hanya masalah size, hanya masalah waktu. Ketika Anda sudah jadi expert di 1 kg, 10 kg, 100 kg, maka satu kontainer hanya masalah waktu. Tinggal seberapa berani dan seberapa mau Anda untuk memulai saat sekarang ini. Satu langkah kecil untuk langkah besar berikutnya ya. Produk-produk seperti ini sudah biasa. Apalagi kalau kita ngomong produk yang lebih di atasnya ya, semisal produk yang berhubungan sama art seperti ini. Harganya bisa berkali lipat. For your information, kalau untuk jual ke luar negeri itu kita bukan hanya dapat harga dari selisih harga jual produk, tetapi kita juga bisa dapetin selisih dari nilai ongkos kirim. Nah, nilai ongkos kirim itu Anda cari yang termurah, dengan konsep pola kita jual ke luar negeri itu, kita bisa mendapatkan laba 2 kali.
laba dari produk plus laba dari ongkos kirimnya. Seru kan? Kalau di sini main di sini pasar lokal, apalagi main di marketplace nggak bisa kita tentukan. Kenapa? Harga sudah ditentukan sama mereka. Kita nggak bisa ambil untung dari sana. Ya, bahkan bukan hanya ke negara tetangga, ke negara non jauh di sana pun juga bisa nih. Produk-produk seperti ini di Sidoarjo banyak banget. Ya, Anda nggak perlu pusing untuk bikin. Ya, Anda cari aja pengrajin yang ada di sana, gitu kan? Anda bisa jual dengan harga yang luar biasa, gitu kan? Kenapa? Karena itu sudah kita lakukan, ya. Terus kalau Anda nggak punya produk seperti itu, ini ada produk-produk umum nih, teman-teman, ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang sudah pernah main di marketplace internasional, ada di eBay, ada di Etsy, ada di Creator atau di Bonanza dan sebagainya. Yang sudah pernah main pasti nggak akan kaget gitu ya. Kenapa? Indomie yang 2.500 satu, kita jadikan packing yang bagus 10 gitu kan, kita jual sampai 1 juta juga laku, ya. Itu. Terus produk-produk kayak gini, produk UMKM ini ya, Anda bisa lakukan, dan ini produk-produk ini hampir tiap hari kita kirimkan ke seluruh penjuru dunia. Jadi mulai dari art, terus mulai dari produk-produk yang tiap hari ada di sekitar kita, itu bisa. Produk-produk seperti ini kan banyak di kita, gitu kan? Tinggal bagaimana kita tahu cara menjualnya, tahu cara risetnya di negara mana yang dibutuhkan, gitu kan? Lalu kita lakukan aktivasi penjualan, kita dapatkan nanti, ya. Oke, sekarang kita masuk ke 2, riset data negara tujuan ekspor. Otomatis seperti yang bilang tadi, kalau kita mau bayar, banyak media yang menyediakan data untuk berbayar, tapi bayar gitu kan. Tapi kita pakai karena mahasiswa, nggak usah pakai yang baru dulu deh, costnya diminimumkan dulu gitu kan. Kita pakai Google Data, ya. Kenapa? Kita butuh big data. Ya, kalau kita pegang data, kita kayak pegang kunci, mau masuk kemanapun bisa gitu kan. Apa yang bisa dilakukan Google buat kita? Ya, satu, Google itu punya namanya Google Translate, jadi nggak ada masalah lagi di Anda punya customer dari Rusia, Anda punya customer dari Thailand, dari Filipina, nggak bisa bahasa Tagalog, nggak bisa bahasa Rusia, nggak ada masalah. Kenapa? Google Translate siap membantu Anda gitu kan. Yang kedua ada Google Trend. Google Trend ini Anda melihat di mana permintaan dari produk itu, ya, di kota mana, di negara mana, barang itu akan banyak muncul dicari. Kenapa? Karena Google itu mencatat setiap yang kita ketikkan dari dia buka sampai dengan saat sekarang ini. Artinya apa? Kita manfaatkan data itu. Nah, orang ketika mengetikkan data di sana, otomatis akan muncul tuh pencarian di sana. Ya, sehingga kita akan menemukan jumlah pencarian terbanyaknya di mana. Ya, based on data, bukan kayak perasaan gitu kan. Google Keyword Planner kita pakai orang yang sudah masuk menuju ke sana, dibocorin nih. Semisal kita butuh jilbab gitu kan. Jilbab orang bisa masuk aja melalui kata jilbab, hijab, kerudung, pasmina, whatever itu, ya. Kita dikasih bocoran nih. Oh, orang cari hijab itu masuk ke sana pakai ini gitu kan. Sehingga kita bisa nembak, ya, kata kunci ini yang bisa kita mainkan. Terus ada Google Maps Scraper. Google Maps Scraper ini adalah semua usaha saat sekarang ini, ya, itu sudah punya Google My Business, ya, punya Google My Business, sehingga kalau saat sekarang ini orang punya usaha, misalnya kita punya produk kopi, coba carikan saya data warung kopi, cafe shop, atau penjual kopi yang ada di Malaysia. Semuanya bisa kita cari. Begitu semua orang punya Google My Business, kita scrap data yang ada di sana, muncul tuh nama usahanya, alamatnya, yang punya siapa, nomor WA-nya berapa, emailnya apa. Selesai. Artinya apa? Anda bisa lakukan penawaran, mau WA bisa, mau telepon orangnya bisa, mau beremail juga bisa. Kenapa? Eksportir besar itu pada saat di awal-awal mereka juga melakukan korespondensi melalui email ini, ya. Jadi ada banyak hal. Yang terakhir, Google itu ada namanya Google Email Scraper. Nah, kita akan men-scrap, kita akan cari data, gimana data, let's say kita punya produk kopi nih, dimana para pengusaha atau para orang yang relate sama kopi itu akan dicari datanya. Nah, kita lakukan penawaran di sana. Ya. Jadi artinya Anda tinggal memilih di part yang mana Anda mau pakai. Intinya kuat-kuatan di riset dulu, ya, di awal. Kenapa? Ini untuk menentukan nih. Jadi kalau Mas Iko tadi bilang kalau kita mau mancing ikan mujair, ya masuk ke kolam mujair, jangan ke kolam yang salah. Biar nggak salah dan effort kita nggak sia-sia, gitu. Ya, riset, data sudah didapatkan, maka yang Anda lakukan, ini ada sedikit penampakannya ya. Kalau sama teman-teman mahasiswa saya rasa nggak terlalu banyak menerangkan detail gitu ya. Ini juga Google Translate.
Anda bisa terjemahkan deteksi dari sini, bahasanya apa, diterjemahkan kemana bisa. Lalu Anda di Google Trend ini Anda bisa cari ya. Google Trend akan melihat nih, misal kopi, dari akan muncul grafik 0 sampai dengan 100 di titik mana pencarian terbanyaknya. Dari sini kita mencari dari seluruh dunia di 12 bulan terakhir, kota mana yang muncul, negara mana yang muncul. Oke, muncul di sini harga 5 besarnya Singapura, Australia, Selandia Baru. Nah, ini muncul nih, kita catat. Otomatis kita akan lakukan penawaran produk kita di negara itu. Kenapa? Di negara-negara ini itu banyak orang mencari produk itu, ya, based on data, bukan based on perasaan, gitu kan? Habis itu kita masuk di sini, muncul sampai dengan kotanya, bahkan sampai dengan ketika dia mencari kopi yang dicari apa gitu, di sini sudah muncul. Nah, ini salah satu cara, ya. Yang kedua, kalaupun kita mau pakai yang berbayar premium, boleh kita pakai Trademap.org, GoForward Business atau similar website. Trademap ini apa? Trademap ini yang punya PBB ya. Jadi dia mencatat semua data impor dan ekspor ya. Dari sini kita akan melihat nih kopi HS code-nya berapa, akan ketemu negaranya. Dari sana akan kita cari nih company-nya di mana nih. Tuh muncul company impornya. Importernya atau eksporternya muncul, sudah muncul websitenya dan nomor kontaknya. Otomatis kita tinggal masuk ke websitenya, cari kontaknya juga bisa. Ya. Itu kalau kita ngomong cari database. Terus ada lagi GoForward Business gitu kan. GoForward Business ini adalah di sini semisal nih ada list buyer from United States. Dia membutuhkan apa semuanya dari sini. Ya, ini banyak teman-teman pihak ketiga di sini. Tapi nggak ada masalah. Artinya Anda mau bergerak dari personal ekspor dulu atau langsung mau loncat ke sana. Based on riset semuanya ada. Mau yang gratis ada, berbayar ada. Tinggal kemampuan Anda, kemauan Anda di titik mana gitu kan. Nah, dari sini ketika sudah dapat contoh riset datanya tadi, ya, maka kita bisa menyiapkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu adalah di amunisi penjualan. Amunisinya kayak gimana? Amunisinya kita siapkan hanya apa? Ini, gambar, video, sama katalog. Ya, editornya di mana? Ini saya kasih editor, ya, kasih editor. Ini bahasanya agak lama, panjang karena teknis gitu ya. Terus kalau sudah, ya, kita masuk ke sudah ada pelurunya, kita tinggal siap tembakan gitu kan. Tembakannya di mana? Kita bisa ngejual ke luar negeri itu pakai marketplace internasional, non marketplace atau sosial media. Marketplace internasional bukan marketplace lokal ya. Marketplace internasional itu ada eBay, ada Etsy, ada Bonanza, ada eCreator, ada Amazon gitu kan. Nah, ini ada di paling atas. Kenapa? Karena ini butuh listing, proses listing. Listing butuh biaya, butuh itu ya, butuh biaya, butuh pengetahuan di awal gitu kan. Lalu kita bisa pakai non marketplace, pakai apa? Pakai Google domination. Semisal nanti produk Anda bisa mendominasi di negara itu dengan kata kunci yang kita bidik, ya. Itu kita bisa pakai Google domination. Terus pakai sosial media yang paling gampang, ya. Kenapa? Karena sekarang hampir semua orang itu pasti menggunakan sosial media. Nah, sosial medianya apa yang kita tembak? Oke, based on data, ini saya kasih clue. Google, Facebook, YouTube. Terus kita masuk lagi ke berikutnya, sosial platform yang paling banyak Facebook, YouTube, WA, dan FB. Nah, kita combine dari sini. Kita combine, ya. Based on data lagi, yang warna biru adalah pemakai Facebook Messenger, yang warna hijau ini adalah pemakai WA. Nah, sekarang hampir mayoritas rata-rata closing bisnis, closing itu penjualan dan sebagainya di WhatsApp Messenger gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan datanya dari Google, jualan paling mudah di Facebook, jualan paling mudah di YouTube, closingnya di FB Messenger atau di WA Messenger. Itu cluenya ya. Lakukan itu karena itu yang saya lakukan saat sekarang ini ya. Jadi kita riset datanya di Google, jualan paling gampang di Facebook sama YouTube ya. Terus closingnya di FB Messenger sama di WA ya. Kenapa harus Facebook? Karena Facebook itu punya harta karun, kawan. Ya, harta karunnya Facebook itu kayak gini. Jumlah pengguna Facebook itu dari tahun ke tahun meningkat drastis gitu kan. Kalau kita ngomong penduduk dunia itu sekarang populasinya ada 7,7 bio, ya. Setengahnya itu sudah menggunakan Facebook. Artinya apa? Artinya ada pasar besar yang ada di sana, ya. Ada pasar besar yang ada di sana. Anda bisa kuasai di sana. Caranya gimana? Kita akan bikin tuh banyak akun. Kalau Anda punya satu akun, berarti Anda punya satu toko. Kalau Anda punya 10 akun, berarti Anda punya 10 toko. Mau pilih yang mana? Ya, banyakin akunnya, kencengin jualannya, ya. Kita kuasai halaman, grup, dan marketplace.
ya. Optimasi Facebook Marketplace ini yang paling gampang, ya. Jadi kita bisa langsung menuju ke titik di mana negara yang sudah kita riset tadi akan muncul di sana, ya. Jadi ini akan muncul nih di sini. Anda coba buka Facebook ini bisa langsung praktekin nih. Buka Facebook Anda, ya, silakan masuk ke Facebook Marketplace. Terus habis sudah masuk Facebook Marketplace, dia akan masuk ke tengah di sini. Nah, ketika sudah di tengah ini, kuncinya di sini nih kalau mau jualan ke luar negeri. Kalau Anda sekarang lihat yang tengah ini pasti munculnya Sidoarjo. Ya. Kenapa? Karena Anda domisilinya di Sidoarjo dan Anda sering berinteraksi di kota itu Sidoarjo. Nah, sekarang kita mau hack gitu kan, kita mau rubah di sana. Silahkan klik yang warna biru ini, ya. Kita langsung menuju ke peta. Nah, di peta ini karena kita belum riset, kita tentukan dulu nih, semisal mau ke Singapura gitu kan. Kecilkan petanya, tentukan anak panah yang biru ini, ya. Yang warna biru ini, radius khusus terapkan di kota di mana dia berada. Let's say kita contohkan klik di Singapura. Maka ini akan berganti ke Singapura. Ketika ini sudah berganti ke Singapura, maka yang muncul di sini di toko ini sudah bukan orang Sidoarjo lagi, tetapi orang-orang yang ada di sana, baik penjual maupun pembeli. Nah, got it ya? Got it. Jadi artinya sekarang kita, meskipun nanti kita nggak mau jadi pembeli, kita mau jadi penjual, jualan kita yang lihat sudah orang-orang yang ada di negara ini. Gitu. So simple like that, gitu kan. Nah, jadi teman-teman silahkan langsung klik jual di sini. Klik jual, maka Anda akan dibawa menuju ke form yang harus diisi. Silakan diisi semua isiannya di sini, ya. Klik selanjutnya, menunggu persetujuan. Kalau sudah setujui, nanti akan muncul di sini. Jadi meskipun Anda berada di Sidoarjo, ya, di Gedangan, di Seruni, di Sedati, dimanapun Anda berada di Sidoarjo kota pun, tapi produk Anda sudah menjelajah ke negara yang kita tuju tadi. Gampang kan? Gampang gitu kan, kalau Anda tahu caranya gitu kan. Nah, lakukan berulang, lakukan secara konsisten ya. 1 akun, 2 akun, 3 akun, jangan sampai cuma single akun ya. Bikin akun yang banyak, 1 akun untuk 1 negara. 1 akun segera penuhi pertemanannya di 5.000 minimal gitu kan. Lalu kita bikin di sini. Nah, Anda join ke grup, yang terakhir paling gampang di sini. Ya, Facebook Marketplace. Maka Anda bisa langsung menjual produk Anda ke penjuru dunia. Metode gampang ini biasanya kalau saya sampaikan ke UKM itu 3 atau 4 hari yang mereka yang menjalankan itu biasanya sudah dapat chat pertama dari negara yang dituju. Ya, sehari postingnya juga jangan 1 kali seumur hidup gitu kan. Sehari untuk akun yang sudah lama sudah bisa 10 sampai dengan 20 gitu kan. Tapi akun yang masih baru ya jangan terlalu agresif, 3 aja bisa. Itu ya, itu paling gampang. Kenapa? Saya pilih paling gampang untuk teman-teman UMKM. Kalau UMKM dikasih yang ribet-ribet nggak akan jalan gitu kan. Nah, yang kedua kalau itu sudah jalan, Anda bisa dampingi dengan Instagram. Instagram gimana cara mainnya? Instagram adalah kita mainkan dengan hashtag. Ya, hashtagnya bikin 1 kali posting 20 hashtag, yang 10 itu dalam bahasa Inggris relate sama produk, yang 10 isi aja hashtag yang lagi viral di negara itu, yang dituju. Ya, maka Anda akan mendapatkan view dari negara yang dituju itu. Ya, terus final terakhir kita bisa menggunakan sosmed ini paling gampang pakai Pinterest. Jadi link yang sudah Anda pakai dari Facebook tadi, silahkan disimpan. Lalu di Pinterest ini, kenapa harus Pinterest? Kenapa? Karena yang lihat banyak orang UK dan US, gitu kan? Sehingga ketika Anda masukkan ke sini, fotonya dimasukkan ke sini. Ketika diklik foto itu, kalau di IG nggak bisa, hanya munculnya like. Tapi kalau di Pinterest, ketika diklik dia langsung menuju ke landing page. Landing page-nya isikan dengan toko Anda yang di Facebook tadi. Jadi ketika orang tertarik melihat foto Anda, ya bikin sebaik mungkin, maka diklik langsung diajak untuk bertransaksi. Ya, jadi akhirnya Anda sudah dapatkan view dari negara-negara yang Anda tuju tadi. Ya, simple. Ini cara paling simple. Ya, sesudahnya kalau kita ngomong Google Way, terus kita ngomong pakai marketplace internasional, itu butuh waktu. Jadi nanti Anda bisa belajarnya sih 4 hari kalau butuh itu gitu ya. Kalau sekarang dengan cara yang termudah tadi sudah bisa Anda dapatkan. Nah, asumsinya setelah Anda melakukan optimasi secara maksimal, maka Anda butuh nih pembayaran. Pembayaran pakai apa? Silahkan habis ini Anda daftar di link yang saya share ini ya. PayPal, Western Union, MoneyGram, TransferWise, semuanya ada di sini ya. Saya masih mahasiswa Pak, nggak punya kartu kredit, nggak akan mungkin disetujui kalau mahasiswa mengajukan kartu kredit ya. Tapi kita bisa pakai debit ya. Debit bisa digunakan untuk membuat PayPal. Jadi nanti ketika Anda nanti sudah mendapatkan transaksi pertama, tawarkan aja kayak pedagang profesional ya. Pak, Bapak mau bayar lewat apa? Saya punya PayPal, saya punya WU, saya punya MoneyGram, atau Bapak bisa langsung directly transfer ke rekening saya menggunakan TransferWise.
Swift code gitu ya. Jadi transaksi ready, pembayaran ready langsung masuk ke rekening Anda. Enak kan? Nggak pakai pihak ketiga. Kalau orang zaman old, ekspor itu banyak dipalakin tuh di pihak ketiganya gitu kan. Di sana nanti di-upgrade dan semuanya. Untung paling banyak ada di tengah itu, ya, buying agentnya. Sekarang Anda bisa lakukan sendiri. Kenapa? Karena Anda mahasiswa pinter-pinter gitu kan, tinggal prakteknya aja. Nah, kalau dulu, sekarang kalau sudah dibayar lunas di awal, yang dibutuhkan bukan trusted buyer tapi trusted seller. Anda bisa mengirimkan produknya sampai ke alamat yang ada dituju. Nah, dulu tahunya adalah kontainer. Sekarang 1 kg sampai dengan 30 kg sampai dengan 100 kg pun bisa. Ya, nggak ada masalah. Layaknya kita dijajah oleh barang-barang impor dari Cina gitu kan. Sekarang kita harus balas nih. Barang-barang Indonesia harus kita terbangkan ke seluruh penjuru dunia gitu kan. Bisa kok, bisa. Indonesia orangnya pinter-pinter. Contohnya seperti ini, ya. Ini adalah barang-barang UKM dari seluruh Indonesia yang kita bantu untuk mengirimkan dailynya, mulai dari 1 kilo yang kecil ini sampai dengan 30 kilo, ya, sampai dengan 100 kilo, ya. Packingnya seperti apa? Biasa seperti ini, ya. Dari Ponorogo ke Taiwan, dari Hong Kong ke Saudi Arabia, kayak gini, ya. Tidak butuh hal yang susah. Kenapa? Karena kalau Anda kenal logo-logo yang saya share ini, ya, maka Anda bisa melakukan ekspor itu mudah. Dengan cara gimana? Kalau ini adalah antar kota antar provinsi, AKAP gitu kan, KBS gitu ya. Sekarang kita mainnya adalah antar kota antar negara. Di mana caranya Anda bisa berkirim dari Sidoarjo ke Kuala Lumpur, Sidoarjo ke Johor Bahru, Sidoarjo ke Singapura gitu kan. Semuanya mudah, tinggal Anda pindahkan hijrah target market Anda. Jadi yang sekarang sudah jualan, sudah bermain lokal, tingkatkan ya, pindahkan anak panah Anda menuju ke tetangga sebelah. Gitu kan, caranya kayak gitu tadi, gampang gitu kan ya. Oke, ekspor itu mudah ya, keep it simple, it's time to scale up your business ya. Sudah diterangkan semuanya. Sekarang banyak dibutuhkan apa? Pengusaha eksportir, jabatannya ya, gajinya unlimited. Anda mau, Anda bisa. Kalau belum bisa, belajar dulu. Kalau belum sudah belajar, sudah bisa, lakukan konsisten, maka Anda akan berhasil. Insya Allah itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Doni ya. Materi yang sangat impresif, sangat padat dan luar biasa. Baik, ini untuk mungkin Pak Eko dan juga Pak Doni yang akan saya bacakan satu pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi materi pada siang hari ini. Moderatornya suaranya kecil banget ya? Oke, sekarang sudah terdengar Pak? Sudah, Mbak. Oke. Ini akan saya bacakan satu pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab Pak Eko atau mungkin ditambahkan oleh Pak Doni. Boleh. Assalamualaikum, saya sudah memiliki akun eBay dan sudah memiliki produk yang ingin dijual atau dilelang di web tersebut. Namun belum berani mempublikasikan barang tersebut karena takut ada pajak dan belum begitu mengerti cara kerjanya shipping seperti itu. Mohon bantuannya atau motivasinya untuk berani memulai seperti itu. Silahkan Pak Eko. Oke, saya bantu jawab. eBay itu marketplace internasional yang paling banyak barang apapun. Nanti coba dilihat ya. Kalau kemarin teman-teman sempat dengar berita rame tentang tampah yang buat ngayak beras itu yang laku 4 juta, itu adalah mainan lama kita sebenarnya. Cuman media baru mengendus kemarin gitu kan. Nah, eBay itu sangat banyak dibutuhkan ya. Jadi kalaupun pasar marketplace internasional paling banyak di eBay. Kenapa nggak berani? Coba aja, nggak ada masalah. Di eBay bedanya kalau kita main Facebook Marketplace, di eBay itu harga barang plus ongkos kirim jadi satu. Jadi sudah jadi satu di sana, tinggal Anda bikin kemasan yang paling oke, terus dibikin package yang oke. Jadi semisal harga tadi semisal sudah ketemu nih, harga satu piece-nya berapa, ditambahkan ongkos kirim. Nah, ongkos kirimnya kalau nggak tahu, tanya ke saya nanti ya, atau tanya ke Mas Iko, nanti akan dibantu ongkos kirimnya berapa. Sehingga kalau Anda mau jualan di eBay, Anda harus tahu dulu nih, eBay itu ada beberapa negara ya, cuman defaultnya adalah Amerika. Jadi pakai negara pengiriman paling mahal juga ke Amerika. Let's say 1 kilogramnya barang itu let's say kita kasih harga 700. Jadi harga jual Anda nanti sudah harus 700 itu ditambahkan plus sama harga barangnya. Baru nanti jadi harga jual. Ya, pembayarannya pakai apa? Pembayarannya pakai PayPal. Nah, untuk saat sekarang ini eBay itu agak sedikit susah. Kenapa? Karena akun-akun dari Indonesia ditengarai banyak yang curang atau banyak yang nakal gitu kan. Jadi kalau Anda sudah punya akun eBay,
Sudah terverifikasi belum? Kalau belum terverifikasi, pastikan terverifikasi. PayPal-nya juga sudah siap. Kalau Anda nggak punya PayPal, nggak bisa main di eBay gitu kan. Nah, kalau Anda takut mencoba, jangan takut. Kenapa takut gitu kan? Caranya gampang. Ya, caranya gampang, tinggal tinggal nanti ikut listing. Di eBay itu ada listing free. Ya, untuk 50 produk pertama itu ada listing fee. Nanti bisa ditawarkan direct selling maupun pakai auction gitu kan, mana yang Anda suka. Dan lebih fairnya lagi di eBay itu juga bisa membayar iklannya setelah produk laku gitu ya. Kalau Anda nggak mencoba sekalipun, Anda nggak akan pernah tahu. Kenapa? Karena troubleshoot itu akan muncul ketika Anda sudah menjalankan. Jadi saran saya, jalankan aja dulu. Kalau menemuin kendala, baru nanti discuss atau kontak sama kita. Kita bantu nanti. Itu sih Mbak Rani. Baik, terima kasih banyak Pak Doni, dan saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Kami mohon untuk Pak Iko memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman yang akan melakukan wisuda setelah ini mengenai UKM mendunia atau lain halnya. Silahkan Pak Iko. Terima kasih Mbak Rani. Jadi saya titip pesan ya buat yang mau wisuda ini. Jadi ketahuilah sering mengaca diri apa yang Anda punya, ya, apa yang Anda punya. Tinggal nanti Anda mengasah tentang karakter, kemauan, kemampuan, sehingga itu menghasilkan peluang atau mencetak peluang. Dan istiqomah banyak berdoa. Kalau rezeki ada yang ngatur, tapi kemampuan diri diri kita sendiri. Itu aja, semoga manfaat. Apapun bidang disiplin ilmu Anda itu sudah menjadi potensi diri Anda, tinggal bagaimana Anda mengaplikasikan potensi Anda untuk menjadi hal yang bermanfaat buat Anda, keluarga Anda di depannya, dan nusa, bangsa, dan agama. Itu aja. Terima kasih Mbak Rani. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Bayu Hari Prasojo yang selama ini sudah kontak-kontak dengan kami, kemudian Pak Eko dan Pak Didik Haryanto. Terima kasih. Mungkin kita bisa silaturahim lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat untuk yang disampaikan kepada teman-teman, silakan Pak Doni. Halo ya Pak Doni. Ya Mbak. Oke, mungkin Pak Doni bisa untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan pernah takut untuk mencoba ya. Ya, be yourself no matter what they say gitu kan. Jadi apapun itu Anda coba dulu. Kalau Anda belum pernah mencoba, Anda nggak akan pernah tahu ya. Cuman satu hal lagi, ketika Anda di sini gitu kan, Anda bisa merasakan gurihnya dolar. Dengan effort yang sama, dengan usaha yang sama, lakukan. Anda fokus di satu hal untuk menghasilkan itu gitu ya. Jadi ketika kita ngomong saya mau menghasilkan dolar, saya nggak harus kemana-mana, saya nggak harus ke luar negeri, saya nggak harus kemana, karena dari tempat Anda pun, dengan semangat Anda, dengan ilmu yang dipunyai, dengan praktek yang sudah disampaikan, maka Anda bisa mendapatkan lulusan Umsida bergaji dolar hanya dari Indonesia, dari Sidoarjo gitu ya. Jadi tetap semangat. Jangan kendorkan semangat Anda, tetap tambah ilmunya. Ilmu itu datang dari mana-mana saja. Praktek dan praktek ya. Gaskan untuk prakteknya. Itu aja sih Mbak Rani, thank you. Pak Doni dan juga Pak Eko yang telah mengisi materi mengenai UKM dunia pada pagi hari ini. Baik teman-teman, saya bacakan 3 pertanyaan terbaik ya. 3 orang yang beruntung mendapatkan door prize pada siang hari ini adalah dari Kak Putri Umsida, kemudian Kak Saiful Rizal, dan yang terakhir Kak Fadilah Hayas. Baik, kepada 3 nama tersebut boleh menghubungi PIN PKU untuk mendapatkan door prize yang telah disediakan. Dan akan menutup sesi materi pada siang hari ini dengan beberapa kata yang terinspirasi dari Bapak Sadino sendiri. Banyak orang bertanya bisnis apa yang paling bagus, dan beliau menjawab bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan yang ditanya. Baik, terima kasih. Ini akhir sesi. Saya Rani Syahda Hanifah selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rani, Pak Iko, dan Pak Doni atas materinya. Selanjutnya, sebelum kita ke sesi penutup, akan ada materi yang disampaikan oleh Pak Bayu Hari Prasojo.
Monggo Pak Bayu. Belum Pak Bayu. Oke, sudah bisa terdengar, Mbak? Sudah Pak Bayu. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya mengingatkan teman-teman semuanya bahwa untuk pengisian atau pembuatan EKTA alumni itu dilakukan dengan cara mendownload sistem ITSS Unsida yang ada di Google Play Store. Jadi besar harapan kami dari semua rangkaian kegiatan kita mulai dari hari pertama sampai hari terakhir ini, di samping umum nanti teman-teman juga bisa langsung bergabung di ITSS Unsida. Ya. Nah nanti di situ teman-teman setelah mengupdate foto profil, kemudian mengupdate EKTA-nya. Kalau teman-teman sudah bekerja, silakan segera lakukan pengisian questionnaire tracer tadi ya. Jadi jangan lupa tetap terkoneksi dan terupdate dengan kampus kita yang tercinta meskipun teman-teman sudah menjadi alumni. Nah, mungkin pesan saya cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendownload dan mengisi ITSS Unsida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bayu atas materinya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada para narasumber kita hari ini, Pak Iko Sukmahandrianto dan Pak Doni selaku co-founder. Sampai grogi saya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sampai saat ini berkenan join dalam webinar UKM Alumni Unsida Siap Mendunia. Oke, teman-teman, kami silahkan untuk mengisi absensi yang sudah saya bagikan di kolom chat Zoom. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Roiko, mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, sukses. Terima kasih Pak Iko. Pak Bayu, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin live. Assalamualaikum.